Bagi pasangan suami istri yang pernah ada di muka bumi ini, kehadiran sang buah hati merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Kedatangannya dielu-elukan, impian-impiannya adalah harapan dan tuntunan-tuntunannya merupakan perjuangan indah bagi orang tuanya. Tangisnya adalah hiasan manis kehampaan rumah tangga dan senyumnya ialah hiburan pengusir lara. Dialah penerus cita-cita yang belum sempat dirampungkan orang tuanya. Tanpa kehadiran si buah hati hampalah hidup ini. 9 bulan sudah Aminah mengandung buah kasih sayangnya dengan Abdullah. Selama itu pula menantu Abdul Muttalib ini melewati hari-hari indah bersama putranya yang masih berada dalam kandungan. Memang si cabang bayi masih bersembunyi dalam rahimnya, namun Aminah benar-benar telah jatuh cinta padanya. Beliau telah siap sedia untuk menyerahkan hidup dan matinya untuk melindunginya. Kini pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kebahagiaan istri mendiang Abdullah ini. Dengan dibantu Asy-Syifa, Aminah melahirkan putra pertamanya. Wafatnya Abdullah adalah pukulan telak yang harus dipanggul. Semua itu kini terbayar lunas. Segala duka lara yang mendengarnya lenyap ditelan banjir bahagia. Senyumnya mengembang kembali karena kini ia menjadi seorang ibu. Malam itu Aminah tenggelam dalam kebahagiaan dan beliau segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu Abdul Muttalib. "Wahai ayah, engkau telah dianugerahi cucu. Datang dan lihatlah dia." Cukup ringas pesan yang dikirimkan Aminah. Namun begitu hebat dampaknya bagi Abdul Muttalib. Baginya berita yang dikirimkan oleh menantunya itu adalah sederetan puisi kebahagiaan, menggerus kesedihan atas meninggalnya Abdullah putra kesayangannya dan menggantinya dengan secawan harapan. Seolah tak ingin berlama-lama, beliau bergegas menuju tempat Aminah. Sesampainya di sana digendongnya cucu barunya itu untuk beliau bawa ke Ka'bah. Malam yang begitu tenang dengan selambu hitamnya menjadi saksi keceriaan pemuka Quraisy itu. Jalan tandus kekuning-kuningan yang membujur kaku mengantarkan Abdullah menuju bangunan suci negeri Arabia itu. Di hadapan bangunan Ibrahim dan Ismail yang berdiri kokoh, beliau tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur pada Allah. Dalam khidmat doanya, sebuah nama terbesit dalam hati beliau, Muhammad. Itulah nama yang disematkan pada cucu kesayangan yang digendongnya. Seluruh keluarga besar Quraisy menyambut gembira kelahiran putra Abdullah yang yatim ini. Bahkan Abu Lahab karena saking bahagianya ketika mendengar keponakannya lahir, ia langsung memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Kebahagiaan itu makin terasa terutama oleh Aminah ketika seorang Yahudi datang menengok. Dengan diantar beberapa orang lelaki Mekah, ia memasuki rumah Aminah dan memohon agar diperkenankan melihat putranya yang baru saja lahir. Begitu melihat putra Aminah, ia langsung jatuh pingsan. Semua yang ada di tempat tersebut mengupayakan beberapa cara agar ia segera siuman. Begitu pedagang Yahudi itu sadar, ia langsung dicecar pertanyaan. "Celaka, apa yang kau lakukan?" "Demi Allah, sifat kenabian telah pergi dari Bani Israel. Wahai kaum Quraisy, berbahagialah kalian. Demi Allah, cepat atau lambat kalian akan berkuasa dengan kekuasaan yang didengar mulai dari timur hingga barat," jawabnya. Keesokan harinya Abdul Muttalib melintasi tempat peribadatan pendeta Sais. Ia terkenal sangat tekun dan hari-harinya selalu dihabiskan untuk beribadah serta menelaah kitab-kitab kuno. Dari kitab-kitab yang dipegangnya inilah pendeta tersebut tahu bahwa hari itu adalah hari bertuah, hari kelahiran seorang nabi yang sangat dinantikan kaum Yahudi dan Nasrani, nabi penyempurna agama sebelumnya.
Pagi itu Abdul Muthalib berjalan dengan penuh bahagia. Di depan tempat peribadatan pendeta, beliau bertemu dengan pendeta Sais. "Siapakah nama Anda?" tanya sang pendeta. "Abdul Muthalib," jawab pemuka Quraisy ini. Lalu pendeta itu mendekat dan berbisik pada Abdul Muthalib, "Jadilah engkau kakek yang sangat baik bagi cucumu. Yang telah aku ceritakan pada penduduk Mekah, ia dilahirkan pada hari Senin pagi dan akan diutus pada hari Senin pula. Bukti apa yang aku ucapkan adalah anak itu sekarang sedang sakit dan akan sembuh setelah 3 hari. Jangan kau ceritakan hal ini pada siapapun, karena anak itu paling didengki oleh orang-orang Yahudi." "Dia akan hidup sampai umur berapa?" tanya Abdul Muthalib. "Jika ia diberi umur panjang, maka tidak akan sampai 70 tahun. Ia akan meninggal pada usia sekitar 63 atau 62 tahun, jawab Sis tenang dan mantap. Pesan yang disampaikan pendeta Sais kian menancapkan rasa sayang Abdul Muthalib pada putra Aminah yang telah ia beri nama Muhammad itu. Pada hari ke-7 kelahiran cucu barunya, Abdul Muthalib mengadakan walimatul khitan. Dalam hajatan ini beliau mengundang beberapa orang Quraisy, daging kambing telah dihidangkan dan acara makan segera dilaksanakan. Di saat tengah menyantap hidangan, salah seorang tamu bertanya padanya, "Wahai Abdul Muthalib, kau beri nama siapa cucumu ini?" "Muhammad," jawab beliau. "Kenapa tidak engkau beri nama salah seorang dari kakek buyutmu?" "Aku berharap kelak dia akan menjadi orang yang terpuji baik di langit maupun di bumi," jawab Abdul Muthalib. Dan cerita pun bersambung.